Paradoks kakek nenek. Saat cinta melemahkan kepemimpinan. Panduan untuk orang tua modern. Anda mengenal adegan ini. Anda pernah mengalaminya. Momen di mana Anda melihat orang tua Anda sendiri dan berpikir, Anda membesarkan saya dengan aturan yang terasa seperti baja, tetapi anak-anak saya? Anda memperlakukan mereka seperti bangsawan. Nenek menyelundupkan permen. Kakek melanggar batas waktu layar. Hadiah muncul tanpa alasan. Dan entah bagaimana, Anda menjadi penjahat dalam keluarga, si penegak, yang ketat, si perusak kesenangan. Ini bukan hanya drama keluarga Anda. Ini adalah pengalaman manusia universal yang terjadi dari Tokyo ke Toronto, dari Lagos ke London. Inilah paradoks kakek nenek. Mengapa orang yang dulu seperti prajurit dengan kita, menjadi begitu lunak dengan anak-anak kita? Hari ini, kita tidak hanya mengeksplorasi mengapa ini terjadi, kita memberi Anda, orang tua modern, alat untuk menavigasi konflik yang sensitif ini dengan wibawa, otoritas, dan kebersamaan. Karena ini bukan tentang memenangkan pertempuran. Ini tentang mempertahankan peran Anda sebagai arsitek masa depan anak Anda. Bagian 1, Mengapa? Psikologi di balik perubahan. Ketika orang tua Anda membesarkan Anda, mereka beroperasi dari apa yang disebut psikolog sebagai fase tanggung jawab. Misi mereka jelas, mengubah anak yang bergantung menjadi dewasa yang mampu. Alat mereka adalah disiplin, struktur, dan terkadang, kekerasan. Mereka mengasuh dengan rasa takut, takut Anda tidak akan siap, takut penilaian masyarakat, takut gagal. Tapi sekarang, misi mereka sudah selesai. Anda adalah bukti kesuksesan mereka. Jadi otak mereka beralih mode, dari fase tanggung jawab, ke fase hadiah emosional. Ini bukan hanya metafora. Ini biologis. Otak yang menua mengalami kortisol lebih rendah, hormon stres yang memicu reaksi keras. Sensitivitas oksitosin lebih tinggi, memperkuat ikatan dan kasih sayang. Dopamin dari memberi kesenangan, membuat suguhan dan hadiah memberi imbalan secara kimiawi. Kelelahan fisik, membuat konfrontasi terasa melelahkan. Kekerasan menjadi secara fisiologis lebih sulit. Cinta menjadi secara neurologis lebih mudah. Biologi mereka secara harfiah mendorong mereka untuk memanjakan. Tapi ada lagi. Bagi banyak kakek nenek, ini adalah tindakan yang sangat emosional, bahkan bersifat memperbaiki. Mereka sering mencoba untuk menghidupkan kembali momen pengasuhan yang mereka lewatkan saat bekerja. Memperbaiki apa yang mereka anggap sebagai kesalahan dari pengasuhan mereka sendiri. Menebus celah emosional, memberi kelembutan tanpa syarat yang tidak selalu bisa mereka berikan. Mereka tidak ingin membentuk anak lagi. Mereka ingin merasakan anak. Mengalami cinta tanpa beban konsekuensi yang berat. Bagian 2, Lapisan budaya, mengapa ini terjadi di mana-sana. Di hampir semua budaya, kakek nenek berperan sebagai penjaga kenyamanan, penerus warisan, lambang kedermawanan. Di banyak budaya timur, kakek nenek adalah pengasuh sehari-hari, memanjakan dianggap sebagai kewajiban emosional. Dalam tradisi Afrika, para sesepuh menunjukkan penghormatan melalui berkah dan kebaikan. Di masyarakat individualistik barat, kakek nenek sering mengkompensasi jarak fisik dengan kedermawanan materi. Dalam budaya kolektivis, memanjakan cucu adalah kebanggaan keluarga yang terlihat. Polanya tetap, kakek nenek secara budaya ditunjuk sebagai sumber kelimpahan emosional, sementara orang tua tetap menjadi sumber struktur. Sekarang bandingkan dengan realitas Anda sebagai orang tua modern. Anda membesarkan anak di dunia. Kelebihan informasi dan nasihat yang saling bertentangan. Kesadaran psikologis dan pengasuhan sadar trauma. Tekanan ekonomi yang tidak seperti generasi sebelumnya. Keseimbangan yang melelahkan antara menjadi tersedia secara emosional dan tegas dalam batasan. Anda memikul tanggung jawab dan tenaga emosional. Di mana kakek nenek telah pindah ke fase hadiah, Anda berada jauh di dalam fase tanggung jawab, dan itu lebih kompleks dari sebelumnya. Bagian 3, Jebakan, bagaimana orang tua kehilangan otoritas. Visual, urutan animasi menunjukkan erosi otoritas. Gelembung suara orang tua menyusut sementara suara kakek nenek membesar. Anak terlihat bingung di antara mereka. Begini cara erosi lambat itu terjadi.
Kakek nenek memiliki apa yang saya sebut 4 pengungkit. 1. Pengungkit waktu, mereka sering memiliki lebih banyak ketersediaan. 2. Pengungkit emosional, biarkan mereka menikmati masa kecil. 3. Pengungkit budaya, di keluarga kita menunjukkan cinta dengan. 4. Pengungkit rasa bersalah, kamu baik-baik saja dengan metode saya. Dan orang tua, yang ingin menunjukkan rasa hormat, menghindari konfrontasi. Batas-batas larut secara diam-diam. Hierarki bergeser. Hasil yang berbahaya? Anda berisiko menjadi administrator keluarga, mengelola logistik dan disiplin, sementara kakek nenek menjadi influencer keluarga, membentuk nilai, kenangan, dan asosiasi emosional. Anak belajar pelajaran berbahaya, aturan bisa dinegosiasikan berdasarkan audiens. Disiplin adalah pilihan. Dan Anda, orang tua, menjadi penghalang kegembiraan daripada pemandu menuju kedewasaan. Bagian 4. Solusi, merebut kembali peran Anda dengan penuh wibawa. Tujuannya bukan untuk mengurangi cinta kakek nenek, tetapi untuk menyalurkannya. Bukan untuk memulai perang, tetapi untuk menciptakan perdamaian yang jelas. Inilah kerangka kerja yang dapat Anda lakukan. Alat 1. Ubah narasinya. Ini bukan pemberontakan terhadap otoritas Anda. Ini adalah cinta tanpa tanggung jawab. Ketika Anda mendekatinya dengan cara ini, Anda merespons dari kejernihan, bukan emosi. Alat 2. Naskah klarifikasi peran. Gunakan kata-kata persis ini. Kami sangat bersyukur anak-anak kami mengalami cinta Anda. Kami menyadari kami perlu memperjelas peran, kami yang menangani disiplin dan aturan. Anda yang menangani kasih sayang dan warisan. Dengan cara ini, anak-anak mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia tanpa kebingungan. Ini melindungi martabat sekaligus menetapkan batasan. Alat 3. Prinsip wilayah. Rumah Anda, aturan Anda, ditegakkan secara konsisten. Rumah mereka, aturan mereka, dalam batas keamanan. Tidak ada zona tumpang tindih, saat bersama, aturan orang tua yang berlaku. Alat 4. Piagam keluarga. Buat dokumen 1 halaman tentang aturan yang tidak bisa ditawar, keselamatan, kesehatan, nilai. Sajikan secara netral, ini adalah kerangka pengasuhan kami. Ini mengubah konflik dari orang lawan orang menjadi orang lawan sistem. Alat 5. Inklusi terstruktur. Gantikan, jangan ikut campur, dengan, inilah cara Anda bisa berkontribusi secara unik. Bisakah Anda mengajarkan mereka resep tradisional Anda pada hari Minggu? Maukah Anda berbagi cerita keluarga saat waktu tidur seminggu sekali? Kami ingin Anda mengajarkan mereka keahlian yang Anda kuasai itu. Domain orang tua. 1. Disiplin, konsekuensi. 2. Nilai pendidikan. 3. Waktu layar rutinitas. 4. Keputusan kesehatan, keselamatan. Domain K. 1. Dukungan emosional. 2. Warisan bercerita. 3. Suguhan acara khusus. 4. Ritual budaya, spiritual. Alat 6. Front persatuan. Orang tua tidak boleh saling bertentangan di depan kakek nenek. Perintah yang terpecah mengundang penggantian. Lakukan diskusi pribadi, sampaikan keputusan yang bersatu. Alat 7. Tanggapan elegan untuk rasa bersalah. Ketika Anda mendengar, kami melakukannya dengan cara ini dan kamu baik-baik saja. Tanggapi dengan, kekakuan Anda membangun kekuatan saya. Sekarang saya menyeimbangkannya dengan yang telah saya pelajari. Terima kasih telah memberi saya fondasi untuk berkembang. Atau, Anda membesarkan saya untuk dunia Anda. Saya membesarkan mereka untuk dunia mereka. Keduanya membutuhkan cinta, tetapi dengan alat yang berbeda. Inti permasalahan. Mari pegang kebenaran terdalam, kakek nenek tidak berusaha melemahkan Anda. Mereka mengekspresikan cinta dengan satu-satunya cara yang masih terasa kuat bagi mereka. Tubuh mereka mungkin tidak membawa kekuatan untuk disiplin, tetapi hati mereka meluap dengan cinta yang sekarang mereka punya waktu untuk ungkapkan. Dan Anda? Anda tidak terlalu ketat. Anda melakukan pekerjaan yang sudah mereka selesaikan. Anda membangun orang dewasa sementara mereka menikmati anak. Satu generasi memberikan akar, dalam, mengikat, terkadang keras. Generasi lain memberikan kembang, berwarna, ceria, melimpah.
Tapi batang yang menghubungkan akar ke kembang? Itulah tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Anda tidak menghormati orang tua Anda dengan menetapkan batasan. Anda menghormati anak-anak Anda dengan memberikan konsistensi. Anda bukan menolak cinta mereka, Anda menyalurkannya. Karena pada akhirnya, cinta tanpa batasan menciptakan kebingungan. Tetapi batasan tanpa cinta menciptakan pemberontakan. Tugas suci Anda adalah memegang keduanya, menjadi jembatan kokoh antara kasih sayang tanpa syarat dan struktur yang diperlukan. Anda memegang cetak birunya. Anda memegang masa depan. Sekarang Anda memiliki alat untuk membangunnya dengan wibawa. Seperti apa versi budaya Anda dari paradoks kakek nenek? Bagikan pengalaman Anda di bawah, kita belajar dari cerita satu sama lain. Jika ini menyentuh Anda, berlangganan untuk lebih banyak alat tentang pengasuhan modern dengan kebijaksanaan kuno. Ingat, batasan yang kuat bukanlah tembok yang menahan cinta. Mereka adalah tepian yang memungkinkan sungai cinta mengalir dalam, kuat, dan ke arah yang benar.